Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai psikologi sufi di era perkembangan tasawuf amali. Dengan anggota kelompok Beta Hasna Afif 1832, Risaldo 1939, dan saya Deviana Masturoh 1951. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu 1. Gambaran umum tokoh-tokoh Sufi Amali. Yang kedua, peta perilaku Sufi Amali. Yang ketiga, nilai-nilai psikologis kesufian Amali. Dan yang keempat, implementasi praksis kesufian Amali dalam pengembangan psikologi keilmuan. Yang pertama, gambaran umum tokoh-tokoh Sufi Amali. Tokoh pertama yaitu Junaid al-Baghdadi, yang memiliki nama lengkap Abu al-Qasim al-Junair bin Muhammad al-Qazaz al-Nihawandi. Tercatat dalam sejarah, Al-Junair merupakan seorang sufi yang berwawasan luas, terlebih pada ajaran tasawuf, dan secara mendalam dapat mengupas tentang tauhid dan fana, di mana beliau memaknai tauhid dengan makna yang hakiki. Fana diartikan sebagai hasil dari semua yang selain dari Allah. Beliau juga memaknai tasawuf adalah penyucian dan perjuangan kejiwaan yang tidak akan ada habisnya. Tokoh yang kedua yaitu Al-Qushayri. Al-Qushayri menguasai doktrin yang dikembangkan Abu Hasan al-Asy'ari mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang menyebabkan kitab yang dikarangnya, Risalatul Qusyairiyah, yang merupakan karyanya pada bidang tasawuf yang disebut bercorak sunni, di mana beliau mengembalikan tasawuf kepada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh yang ketiga yaitu Al-Harawi. Beliau merupakan tokoh sufi abad ke-5 Hijriah yang melandaskan tasawuf atas doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menguraikan tingkatan rohaniyah dari para sufi dalam kitabnya Manazil al-Syairin ila Rabbil Alamin. Menurut beliau, tingkatan di sini merupakan sebuah awal dan akhir. Di sini tingkatan akhir akan dipandang salah apabila tingkat awalnya juga salah, atau jika dibahasakan, bangunan tidak akan bisa tegak kecuali didasari pada sebuah pondasi. Tingkat awal dikatakan benar dengan menegakkannya di atas keikhlasan serta keikutsertaannya terhadap al-sunnah. Tokoh yang keempat yaitu Ibnu Athaillah Askandari, dengan nama lengkap Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah Askandari. Beliau merupakan seorang sufi sekaligus muhaddis yang menjadi faqih dalam mazhab Maliki, serta merupakan tokoh ketiga dalam tarekat al-Syadzili. Dengan pemahamannya pada ilmu hadis dan fikih menyebabkan ajaran tasawufnya memiliki landasan nas dan akar syariat yang kuat. Karya-karya dari beliau sangat diminati semua kalangan. Salah satunya adalah Al-Hikmah. Kitab ini dirujuk untuk meningkatkan kesadaran spiritual bagi murid-murid tasawuf. Tokoh yang kelima yaitu Haris al-Muhasibi. Pada mulanya ia tokoh Mu'tazilah dan membela ajaran rasionalisme Mu'tazilah. Pelaksanaan dia meninggalkannya dan beralih kepada dunia sufisme, di mana dia memadukan antara filsafat dan teologi. Sebagai guru Al-Junaid, Al-Muhasibi adalah tokoh intelektual yang merupakan moyang dari Al-Syadzili. Al-Muhasibi menulis sebuah karya yaitu Ri'ayah li Huququllah, sebuah karya mengenai praktek kehidupan spiritual. Tokoh yang terakhir yaitu Abdul Qadir al-Jailani. Abdul Qadir mulai menggunakan dakwah Islam setelah berusia 50 tahun. Ia mendirikan sebuah tarekat dengan namanya sendiri.
Syekh Abdul Qadir disebut-sebut sebagai qutb atau poros spiritual pada zamannya. Bahkan ia disebut sebagai Gauts al-Azham atau pemberi pertolongan terbesar. Sebutan tersebut tidak bisa dilakukan karena janjinya yang memperkenalkan prinsip-prinsip spiritual yang penuh kegaiban. Buku karangan yang paling populer ialah Futuh al-Ghaib atau Menyingkap Kegaiban. Sebagaimana telah dijelaskan, tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bisa melihatnya dengan mata hatinya. Jalan yang hendak ditempuh seseorang untuk sampai ke tingkat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan itu demikian panjang dan penuh rintangan. Jalan panjang tersebut adalah penyucian diri atau tazkiyatul nafs. Ini dibagi dalam tahapan-tahapan yang dalam bahasa Arab disebut dengan maqamat. Bentuk jamak dari makom dan atau makom tadilah yang kemudian bisa mencerminkan bagaimana perilaku para salik tasawuf amali. Yang pertama, taubat. Taubat secara umum berarti kembali dari perbuatan yang menimbulkan dosa untuk menjauh kepada perbuatan yang akan mendatangkan pahala. Konsep taubat yang dimaksudkan oleh kaum sufi adalah taubat yang tidak membawa kepada dosa lagi, sehingga terkadang seorang sufi sampai 70 kali taubat untuk mencapai tingkat taubat yang sebenarnya. Konsep taubat menurut ulama tasawuf amali adalah terciptanya komitmen dalam diri kita untuk selalu membangun atau memperbaiki jiwa yang kotor agar tetap suci dan bersih. Setiap manusia memang tidak mungkin bisa luput dari salah, baik pada sesamanya maupun kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yang diperlukan adalah kesadaran yang terus-menerus untuk melakukan taubat. Yang kedua, zuhud. Secara umum, zuhud dapat diartikan sebagai sikap untuk melepaskan diri dari ketergantungan kehidupan duniawi dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Menurut Al-Ghazali, hawa nafsu duniawi merupakan sumber kerusakan moral manusia. Dikatakan demikian karena kehidupan duniawi itu pada hakikatnya hanya berisi kesenangan dan kelezatan hidup yang semu. Oleh karena itu, kebahagiaan yang didapatkannya bukanlah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati ini hanya ditemukan melalui perjumpaan dengannya. Dan jalan satu-satunya yang harus ditempuh agar nafsu duniawi itu menjadi melemah adalah beribadah dan mengerjakan amal soleh. Yang ketiga adalah tawakal. Pokok dari tawakal adalah makrifah qalb, bahwa segala sesuatu berada di tangan Allah, baik yang bermanfaat maupun yang mudarat, yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Makrifat hati timbul dari keyakinan bahwa semua perkara berada pada tangan dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan mudarat dan manfaat, yang memberi dan yang menolak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dari keyakinan ini, hati menjadi aman dan tentram terhadap janji-janji Allah dan jaminannya, sehingga seorang tidak akan merasa goncang manakala ditimpa kemudaratan dan musibah. Sebaliknya, ia akan mengembalikan dan menyerahkan semua itu kepada Allah. Makrifat hati timbul dari keyakinan bahwa semua perkara berada pada tangan dan genggaman Allah. Yang keempat adalah syukur. Hakikat syukur ialah adanya pengertian dan kesadaran bahwa semua nikmat yang ada pada diri seorang hamba, baik lahir maupun batin, baik berkenan dengan kehidupan keduniaan maupun keakhiratan, adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia dan pemberian daripadanya. Dalam ajaran sufi amali ada 3 macam syukur. Yang pertama dengan lisan, yaitu dengan mengakui adanya nikmat dan merasa tenang. Kedua adalah dengan badan dan anggota badan, yaitu dengan melaksanakan dan mengabadikan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Ketiga, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah. Sabar merupakan sikap mental yang fundamentalis yang harus dimiliki oleh para sufi dalam usahanya untuk mencapai tujuan hidup.
Sabar terbagi menjadi 3, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjalankan takdir Allah, dan juga sabar atas apa yang dijanjikan Allah. Yang keenam, ridho. Ridho diartikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai rela menerima segala ketentuan Allah. Namun sikap ridho pada Sufi Amali tidak berarti akan membawa pada sikap dan paham fatalisme, karena di dalamnya masih ada ikhtiar, kasb, dan doa. Dengan ikhtiar berarti seorang masih diberi kesempatan untuk melakukan pilihan-pilihan. Dengan kasb berarti ia masih mempunyai andil dalam perbuatan dan usaha. Dan dengan doa berarti ia masih mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pada akhirnya seorang harus rela terhadap apapun yang terjadi terhadapnya. Ketujuh, syidik. Syidik dalam bahasa berarti jujur. Jujur adalah mengatakan yang benar dalam kondisi apapun, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Yang kedelapan adalah istiqomah. Istiqomah mengandung aspek konsistensi, keuletan, ketekunan, kesabaran, dan kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan amalan, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan dalam agama Islam. Nilai-nilai psikologi Sufi Amali. Pada prinsipnya, ajaran tasawuf itu memiliki kunci, yaitu penyucian jiwa. Dari situ kemudian muncul istilah tazkiyatun nafs. Nafs di sini jiwa, bukan nafs yang berarti nafsu. Tazkiyatun nafs menjadi pembangun karakter dan transformasi dari personalitas manusia. Tujuan tazkiyatun nafs pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani atau duniawi maupun ukhrawi. Kebahagiaan seperti itu merupakan kesempurnaan hidup manusia. Kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan yang sesuai dengan substansi esensial manusia itu sendiri. Hakikat manusia sendiri adalah jiwanya, sedangkan kesempurnaan jiwa terletak pada kesuciannya. Suci atau kotornya jiwa manusia penentu kebahagiaan atau sencaranya hidup manusia. Untuk memperoleh itu semua, dalam tasawuf amali, seorang sufi kemudian menjalani latihan secara terus-menerus atau riyadhah menggunakan wirid. Wirid yang bentuk jamaknya merupakan al-awrad adalah bacaan-bacaan zikir, doa-doa, atau amalan-amalan lain yang dibiasakan membacanya atau mengamalkannya, dan umumnya dilakukan setelah sholat wajib maupun sholat sunnah. Wirid juga bisa berarti sholat-sholat sunnah yang dilakukan oleh mukmin soleh pada waktu tertentu, siang atau malam, yang dikerjakan secara rutin setiap hari. Dalam ajaran tasawuf amali, wirid, zikir, dan doa adalah amalan yang sangat penting, bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Adapun wirid bisa dilakukan dalam wujud yang pertama wirid sholat sunnah, yang kedua wirid bacaan Al-Quran, yang ketiga wirid belajar ilmu yang bermanfaat, yang keempat wirid zikir dan doa, yang kelima wirid menjaga waktu. Implementasi praktis kesufian amali dalam perkembangan ilmu psikologi. Praktik amalan-amalan tasawuf amali dapat menjadikan pribadi arif, yaitu orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan yang ditandai oleh kecapaian ma'rifatullah. Kesempurnaan tersebut menjadi tanda bahwa telah dicapainya insan kamil. Orang arif, insan kamil, merupakan manusia utuh atau kafah, yang tubuhnya menjalankan syariat, hatinya menjalankan tarekat, serta rohnya menggapai hakikat dan rasa mencapai makrifat. Karena kondisi sekarang, manusia berada pada zaman materialisme dan mengendalikan diri di atas tuntutan dan norma islami sebagai akibat pengaruh arus globalisasi dan modernisasi, tentunya dibutuhkan media yang dapat membersihkan jiwa dan emosi negatif. Praktik amal seperti yang dilakukan Rasulullah SAW yang kemudian diaplikasikan oleh tasawuf amali adalah warok, yaitu suatu sikap kehati-hatian terhadap sesuatu, taubat, berdoa, amalia zikir secara lisan, pikiran, dan hati yang menyatu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, sedekah, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, menafkahkan harta di jalan Allah, berteman dengan fakir dan miskin, serta istiqomah di jalannya.